Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan kami. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Alvina Nurilasana dan juga ada teman-teman lainnya, yaitu Ahmad Riyadi, Adil Yuri, Alif Nadia, dan Alia Nabila. Topik dalam penyusunan laporan ini yaitu logam berat dengan judul Analisis Dampak Pencemaran Logam Berat Merkuri terhadap Biota Laut di Teluk Jakarta, DKI Jakarta. Baik, kita lanjut ke pemaparan materi. Kepada teman yang bertugas, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Untuk latar belakangnya adalah yang pertama, logam berat terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit di perairan, tetapi bersifat toksik. Peningkatan jumlah logam berat di perairan disebabkan karena sejumlah besar industri yang membuang limbah logam berat langsung ke perairan tanpa pengolahan. Kedua, merkuri merupakan salah satu logam berat yang paling banyak digunakan dalam aktivitas manusia dan bersifat toksik di perairan. Limbah merkuri dapat mencemari perairan dan terakumulasi di dalam tubuh biota laut, sehingga dapat menimbulkan efek toksik terhadap biota laut. Ketiga, perairan Teluk Jakarta sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia, di mana perairan ini justru dijadikan tempat pembuangan limbah yang berasal dari wilayah metropolitan DKI Jakarta dan sekitarnya, termasuk limbah merkuri. Pencemaran limbah merkuri bersifat jangka panjang terhadap perairan meliputi kerusakan gen, struktur komunitas, rantai makanan, tingkah laku, dan fisiologi hewan air. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui kondisi pencemaran logam berat merkuri Jakarta. Kedua, menganalisis dampak yang ditimbulkan dari logam berat merkuri terhadap biota perairan di Teluk Jakarta. Tiga, merupakan solusi dan penanganan yang tepat terhadap dampak yang ditimbulkan dari pencemaran logam berat merkuri di Teluk Jakarta. Next. Kemudian pada bagian metode, kita menggunakan metode kualitatif. Data yang diambil di penelitian ini, di metode kuantitatifnya, diambil konsentrasi merkuri di perairan dan konsentrasi merkuri di biota. Kemudian di kualitatifnya mengambil dampak merkuri terhadap biota dan penanganan dari penelitian ini. Kemudian sumber datanya kita menggunakan data sekunder. Next. Di sini ada skema kerja. Yang pertama, mengumpulkan data dari studi pustaka, laporan hasil penelitian, kemudian mengetahui kondisi pencemaran logam berat, dan melakukan analisis dampak pencemaran logam berat, kemudian merumuskan penanganan yang tepat terhadap pencemaran logam berat, kemudian menarik kesimpulan dan hasilnya. Next. Berikutnya yaitu kondisi perairan di Teluk Jakarta. Nah, berikut ini merupakan tabel hasil nilai parameter di perairan Teluk Jakarta. Oke, parameter yang pertama yaitu suhu dalam derajat Celcius dengan rata-rata 28 sampai 32. Dan menurut baku mutu air laut untuk biota berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2010 ini termasuk alami. Lalu parameter yang kedua yaitu salinitas dalam PPT dengan rata-rata 30,56 dan menurut baku mutu air laut untuk biota ini termasuk alami. Lalu parameter yang ketiga yaitu pH dengan rata-rata 8,01 yang menurut baku mutu air laut untuk biota pH optimum itu 7 sampai 8,5. Lalu parameter yang keempat yaitu kandungan oksigen terlarut dalam ppm dengan rata-rata 7,69 yang menurut baku mutu air laut untuk biota kandungan oksigen terlarut optimum itu lebih dari 5. Lalu parameter yang kelima yaitu total suspend solid atau TSS dengan rata-rata 28,0233 mg per liter yang menurut baku mutu air laut untuk biota nilai TSS maksimum itu 20 mg per liter. Dan parameter yang keenam yaitu kandungan merkuri Hg dengan rata-rata 0,0015 mg per liter untuk air laut dan 78,78 mg per kilogram untuk sedimen yang menurut baku mutu air laut untuk biota kandungan merkuri optimum dalam perairan itu 0,001 mg per liter. Next. Berikutnya yaitu pencemaran pada biota laut. Berikut ini merupakan bagian mekanisme masuknya logam berat ke dalam biota laut.
Oke, merkuri yang mengendap di dasar perairan itu akan diubah menjadi Hg0 dan Hg2+ oleh aktivitas bakteri. Nah, Hg2+ di sini akan menjadi dua jenis, yaitu ion dimetil merkuri CH3 2 kali Hg dan ion metil merkuri CH3 Hg+. Nah, untuk ion dimetil merkuri ini sangat mudah menguap ke udara menjadi metana CH4, etana C2H6 dan logam Hg0. Sementara ion metil merkuri itu sangat mudah larut di dalam air yang nantinya akan dimakan oleh biota laut seiring dengan sistem rantai makanan di perairan. Next. Masih mengenai pencemaran pada biota laut, berikut ini disajikan tabel kandungan merkuri pada ikan petek yang diambil dari 3 stasiun, yaitu di bagian barat yang merupakan stasiun 1, lalu di bagian tengah yang merupakan stasiun 9, dan di bagian timur yang merupakan stasiun 13, dengan jumlah keseluruhan stasiun yaitu 16 stasiun, di mana setiap stasiun itu berjarak 0,24 sampai 4,2 km dari pantai, dengan kedalamannya 3 sampai 9 meter di perairan Ancol, Teluk Jakarta. Nah, untuk stasiun 1, kandungan merkuri pada ikan petek itu 0,04971 ppm pada insang dan 0,00458 ppm pada hati. Pada stasiun 2, kandungan merkuri pada ikan petek itu kurang dari 0,00001 ppm, dan pada stasiun 3, kandungan merkuri pada ikan petek kurang dari 0,00001 ppm. Nah, berdasarkan tabel di atas, maka menurut acuan baku mutu air laut untuk biota berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2010, maka dapat disimpulkan bahwa biota laut di Teluk Jakarta itu termasuk ke dalam kategori tercemar. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas di pelabuhan seperti pengecetan kapal, pembuangan air balas, docking kapal, pengisian bahan bakar, dan juga aktivitas di bidang industri di kawasan pesisir seperti pabrik kimia, cat, tekstil, dan batu baterai. Next. Selanjutnya masih sama, yaitu pencemaran pada biota laut pada kerang hijau. Kali ini berikut ini merupakan tabel kandungan merkuri pada kerang hijau yang diperoleh dengan mengukur kadar merkuri pada 3 lokasi di Teluk Jakarta. Itu yang pertama, stasiun 1 dengan jarak 1 km dari pantai dengan suhu terendah, stasiun 2 dengan jarak 2 km, dan stasiun 3 dengan jarak 3 km hingga ke Pulau Onrus. Pada stasiun 1, kandungan merkuri pada kerang hijaunya sebesar 74,6 ppm. Pada stasiun 2 sebesar 48,4 ppm, dan stasiun 3 sebesar 66,4 ppm. Nah, berdasarkan hasil pengamatan pada 3 stasiun di Teluk Jakarta di atas ini, maka menurut acuan baku mutu air laut untuk biota, Keputusan Menteri LH nomor 51 tahun 2010 dapat disimpulkan bahwa biota laut di Teluk Jakarta termasuk ke dalam kategori tercemar. Penyebabnya masih sama, dikarenakan adanya aktivitas pelabuhan dan aktivitas di bidang industri. Next. Selanjutnya ada dampak pencemaran pada biota laut. Pada ikan petek sendiri, organ insangnya tidak mengalami kelainan, tetapi organ hati ikan petek terlihat mengalami perubahan histologi yang ditunjukkan dengan terdapatnya nekrosis. Nah, merkuri ini mengakibatkan dampak kronik pada ikan laut dengan adanya peningkatan aktivitas enzim dalam hati. Sedangkan pada kerang hijau ini merupakan biofilter. Nah, apabila dikonsumsi akan menyebabkan keracunan sehingga dapat mengakibatkan neurotoksik. Kerang hijau di Teluk Jakarta lebih cocok dijadikan sebagai biofilter untuk air laut yang terkontaminasi daripada dikonsumsi. Pencemaran logam berat yang terjadi di perairan akan memberikan dampak baik letal maupun subletal terhadap organisme. Dampak letal yang ditimbulkan adalah kematian ikan secara massal yang terjadi di Teluk Jakarta pada tahun 2004. Sementara itu, dampak subletalnya yang ditimbulkan merkuri terhadap biota adalah perubahan patologik dan histologik pada jaringan yang penting atau yang peka terhadap adanya logam berat. Next. Salah satu penanganannya itu ada teknik fitoremediasi. Teknik fitoremediasi ini merupakan teknologi pembersihan zat polutan dari badan air yang telah tercemar dengan menggunakan tanaman berupa mangrove.
Menurut Nur Sagita dan Sulistianing pada tahun 2021, beberapa mekanisme yang terjadi pada proses fitoremediasi di perairan Teluk Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada rizofiltrasi, yaitu proses penyerapan polutan oleh tanaman yang terjadi pada media tercemar, berupa badan perairan. Yang kedua ada translokasi, yaitu proses pengangkutan kontaminan dari lingkungan melalui akar ke tajuk. Yang ketiga ada fitoakumulasi. Fitoakumulasi pada batang terjadi di jaringan kortikal, sementara pada daun terjadi stomata dan kutikula. Yang terakhir ada fitovolatillisasi, yaitu proses penyerapan polutan oleh tanaman dan mengubahnya ke dalam bentuk volatil untuk selanjutnya ditranspirasikan oleh tanaman. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya yang pertama, berdasarkan baku mutu keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2010, maka perairan Teluk Jakarta tercemar sedang dengan konsentrasi sebesar 0,0015 mg per liter. Sementara itu, sedimennya tercemar berat dengan kandungan merkuri yang meningkat dari 63,73 mg per kilogram menjadi 78,78 mg per kilogram. Biota laut di perairan Teluk Jakarta tergolong tercemar. Kandungan merkuri tertinggi pada ikan petek yang ditemukan pada organ insang dan hati, yaitu masing-masing sebesar 0,04971 dan 0,00458 ppm. Sementara itu, kandungan merkuri tertinggi pada kerang hijau yang ditemukan sebesar 74,6 ppm. Yang kedua, dampak pencemaran merkuri pada ikan petek berupa dampak letal yang menyebabkan kematian ikan secara massal pada tahun 2004, serta dampak subletal yang menyebabkan perubahan patologik dan histologik pada jaringan yang penting dan peka terhadap adanya logam berat. Sedangkan kerang hijau menjadi tidak layak konsumsi karena terkontaminasi merkuri dan lebih cocok dijadikan sebagai biofilter untuk perairan yang tercemar. Yang ketiga, solusi yang baik untuk menangani limbah merkuri adalah dengan menggunakan teknik fitoremediasi dengan memanfaatkan tanaman mangrove. Adapun tahapan fitoremediasi yaitu rizofiltrasi, translokasi, fitoakumulasi, dan fitovolatillisasi. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam penyusunan laporan ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.